Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Hafizul Khair. Saya sebagai mahasiswa Institut Agama Islam Darul Ulum Kisaran Asahan. Saya dari Fakultas Tarbiyah Pendidikan Agama Islam dengan NPM 2301020052. Sebagai aktivitas sehari-hari saya ialah membaca buku, berorganisasi, bermain basket, dan berenang. Kunci dalam hidup saya itu ialah membaca buku. Tanpa membaca buku, kita tidak bisa membuka jendela dunia. Halo semuanya, nama saya Dewi Mutiara Sari dengan nomor NPM 2301020044. Saya dari Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3, kelas 3 PAI-B. Saya mahasiswi dari Institut Agama Islam Darul Ulum Kisaran Asahan. Aktivitas keseharian saya yaitu bermain voli, mengedit video, mengajar, dan lain-lain sebagainya. Saya sangat menyukai aktivitas yang berhubungan dengan olahraga. Hai, nama saya Ruri Indasari dengan NPM 2301020059. Saya seorang mahasiswi di Institut Agama Islam Darul Ulum Asahan dengan prodi Pendidikan Agama Islam semester 3. Kegiatan saya saat ini adalah sebagai seorang mahasiswi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, kaifa halukunna jami'an bil khair walhamdulillah. Ismi bil kamili Khairunisa Nabilah dari Prodi Pendidikan Agama Islam B semester 3 Fakultas Tarbiyah. Inna muallimina humalladzina yu'tunana tariqah linahya hayatan shalihah. Guru-guruku ialah orang-orang yang memberi kita jalan untuk menjalani kehidupan yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Natasha Dinda Aurelia, NPM 2301020065. Saya dari Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Agama Islam. Saya dari kelas PAI-B semester 3. Saya adalah mahasiswi Institut Darul Ulum Asahan. Hobi saya adalah membaca, menulis, memasak. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, mari kita saksikan bersama materi yang telah kita persiapkan. Di sini kami akan membahas materi tentang haji dan umroh. Sebelum itu, jangan lupa di subscribe, like, and comment ya guys. Thank you. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Dewi Mutiara Sari. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian haji dan umroh serta dasar pelaksanaan haji dan umroh. Oke, sebelum kita masuk dalam penjelasan materi haji dan umroh, saya memiliki seorang teman. Ya, dia namanya yaitu Vino. Oke Vino, kamu bisa tunjukkan wajah kamu dan kita akan memberikan penjelasan mengenai materi haji dan umroh. Miau miau, miau miau. Halo Kak Dewi, halo semuanya. Nama saya Vino. Di sini saya akan membantu Kak Dewi dan menemani Kak Dewi dalam menjelaskan materi tentang haji dan umroh. Hai Vino. Oke semuanya, selagi Vino sudah datang, di sini Kak Dewi akan menjelaskan tentang pengertian haji dan umroh. Tapi kakak ingin bertanya kepada Vino, apakah Vino tahu apa pengertian dari haji?
Oke Vino, Vino boleh menjawab pertanyaan dari Kak Dewi. Wah, tentu saja dong Kak Dewi. Vino tahu jawabannya. Haji yaitu menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk mengerjakan ibadah seperti tawaf, sa'i, wukuf, dan ibadah-ibadah lainnya guna memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar kan Kak Dewi? Oke Vino, jawaban kamu sangat benar. Baik teman-teman, jawaban Vino itu tadi sangat benar ya mengenai pengertian dari haji. Oke, di sini Kak Dewi akan menjelaskan kembali apa itu haji. Haji merupakan menyengaja mengunjungi Ka'bah guna untuk melaksanakan ibadah seperti tawaf, sa'i, wukuf, dan ibadah lainnya guna untuk memenuhi perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta untuk mendapatkan keridhoannya. Benar kan Vino? Iya, benar sekali Kak Dewi. Haji yaitu berkunjung ke Baitullah atau Ka'bah di Mekah ya teman-teman. Itu terjadi pada bulan Syawal, Zulkaidah, dan Zulhijjah. Oke Kak Dewi, kita kan sudah menjelaskan tentang pengertian haji. Sekarang Kak Dewi, mari kita membahas tentang umroh. Kak Dewi, izinkan Vino ya yang menjelaskan tentang pengertian dari umroh. Umroh merupakan berkunjung ke Ka'bah untuk melaksanakan beberapa amalan ibadah seperti tawaf, sa'i, dan memotong rambut. Umroh hukumnya fardu ain sama dengan haji. Haji hukumnya juga fardu ain. Umroh sering disebut sebagai haji kecil. Haji kecil ya teman-teman. Oke teman-teman, inilah penjelasan mengenai pengertian haji dan umroh. Ya, jawaban kamu sangat benar Vino. Pengertian umroh yaitu berkunjung ke Baitullah di Mekah guna untuk melaksanakan beberapa ibadah seperti tawaf, sa'i, dan memotong rambut bagi laki-laki. Oke teman-teman, umroh itu merupakan ibadah haji kecil. Memang sama-sama ibadah haji, tetapi rukun dan syaratnya tentu saja berbeda. Tetapi sama-sama mengunjungi Baitullah guna untuk melaksanakan ibadah dan juga untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Vino, kamu sudah menjelaskan tentang ibadah haji dan juga pengertian umroh. Oke, terima kasih Vino telah membantu Kak Dewi dan juga menemani Kak Dewi. Oke, selanjutnya Vino boleh meninggalkan tempat ini. Oke, baik Kak Dewi, terima kasih. Dan sampai jumpa semuanya. Baiklah teman-teman, tadi kan sudah dijelaskan oleh Vino mengenai tentang pengertian ibadah haji dan juga umroh. Selanjutnya Kak Dewi akan mengajak teman-teman memahami dan menjelaskan serta menambahkan ilmu pengetahuan tentang dasar pelaksanaan dari haji dan umroh. Sebelum Kak Dewi melanjutkan pembahas tentang dasar pelaksanaan haji dan umroh, Kak Dewi ingin bertanya kepada teman-teman, apakah teman-teman tahu apa hukum dari haji dan umroh? Apa ya? Apakah hukumnya fardu ain atau hukumnya fardu kifayah atau lain sebagainya? Oke teman-teman, di sini Kak Dewi akan menjelaskan bahwasannya hukum dari haji dan umroh yaitu fardu ain bagi orang yang mampu. Dasar dari pelaksanaan haji dan umroh itu terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Ali Imran ayat 97. Oke teman-teman, mari kita dengarkan seksama firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fihi ayatum bainatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin.
Baiklah teman-teman, tadi kan sudah dibacakan firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Ali Imran ayat ke-97. Di sini Kak Dewi akan membahas tentang ayat tersebut. Di situ terdapat arti bahwasanya di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya Baitullah, amanlah dia. Wah, kita berkunjung ke Baitullah, ke Ka'bah, kita termasuk orang yang aman. Karena sudah dijelaskan dalam Quran surah Ali Imran ini bahwasanya barang siapa memasukinya Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terdapat Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Tahukah kalian apakah ibadah haji termasuk rukun Islam atau tidak? Tentunya masuk dong. Rukun Islam yang kelima yaitu melaksanakan ibadah haji bagi orang yang mampu. Di ayat ini sudah dijelaskan juga. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu. Jadi buat kita yang sudah banyak rezekinya, yang sudah mampu dalam melaksanakan ibadah haji, maka segera laksanakanlah ibadah haji, wahai teman-temanku sekalian. Oke, selanjutnya mengadakan perjalanan ke sana barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Karya tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Wah, sangat mengagumkan ya arti dari firman Quran surah Ali Imran ayat ke-97. Baiklah teman-teman, ini saja penjelasan Kak Dewi mengenai pengertian dari haji dan umroh serta dasar pelaksanaan haji dan umroh. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman Kak Dewi, yaitu Ruri Indasari, terus Natasha Dinda Aurelia, Muhammad Hafiz, dan selanjutnya oleh Khairun Nisa Nabila. Oke, see you teman-teman. Selamat jumpa kembali. Di sini saya akan membahas tentang wajib haji dan umroh. Ada yang tahu apa saja sih wajib haji dan umroh itu? Mari kita bahas bersama. Wajib haji adalah wajib yang dilakukan apabila hajinya tidak sah, tetapi dia harus membayar dam atau denda, dan begitu juga dengan umroh. Wajib haji tersendiri itu dia memiliki 6 kewajiban, yaitu yang pertama, berihram atau berniat untuk melaksanakan haji dari mikot atau dari tempat-tempat yang telah ditentukan secara terus-menerus sampai selesainya ibadah haji. Dan niat ihram ini dilaksanakan sejak kita memulai memakai pakaian ihram yang tidak berjahit dan berwarna putih. Mikot sendiri ini terbagi menjadi 2, yaitu mikot zamani dan mikot makani. Apa sih mikot zamani itu? Mikot zamani adalah ketentuan yang dilaksanakan pada 1 Syawal sampai dengan terbit fajarnya pada tanggal 10 Zulhijjah. Sedangkan mikot makani adalah tempat untuk memulainya ihram, ibadah haji dan umroh. Yang kedua, yaitu bermalam atau mabit di Musdalifah sesudah wukufnya pada malam tanggal 10 Zulhijjah atau pada malam Idul Adha. Di sini, para calon jamaah haji disarankan untuk mengambil kerikil dan batu-batu jumroh untuk melontarkannya di Mina nanti. Yang ketiga yaitu Jumroh Aqabah. Jumroh Aqabah dilaksanakan pada Idul Adha. Jumroh Aqabah adalah sebuah monumen berupa tugu yang ada di Mina dan dilaksanakannya setelah mabit. Para calon jamaah haji hendaknya melempar jumroh Aqabah itu sebanyak 7 butir. Dan hendaklah memotong rambut paling sedikit itu adalah 3 helai, dan itu dinamakan dengan tahallul awal. Setelah itu mereka pergi ke Mekah untuk melaksanakan haji dan sa'i. Yang keempat, melempar 3 jumroh, yaitu jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh Aqabah.
Jumroh ini terletak di Mina, maka dari itu para calon jamaah haji yang di Mekah yang telah melaksanakan tawaf dan sa'i hendaknya untuk bergegas ke Mina untuk melaksanakan pelemparan jumroh yang dilaksanakan pada tanggal 11 dan 12 Zulhijjah. Yang kelima, bermalam atau mabit di Mina pada malam tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Yang keenam, yaitu meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan pada saat ihram. Wajib umrah ini sendiri sama dengan wajib haji, yaitu berihram atau berniat untuk melaksanakan umrah dan menjauhi segala sesuatu yang dilarang pada saat berhaji. Syarat-syarat wajib haji dan umrah di sini akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu Islam, yang kedua yaitu baligh, yang ketiga berakal sehat, yang keempat merdeka ataupun bukan hamba sahaya, yang kelima mampu dengan arti mampu dalam perjalanan, yang terakhir yaitu bagi perempuan ditemani oleh muhrimnya laki-laki. Tata cara perjalanan haji yaitu yang pertama, mikot. Jemaah haji tiba di Mekah dan melaksanakan ataupun memakai pakaian ihram. Yang kedua, melakukan tawaf sebanyak 7 kali. Yang ketiga, sa'i, yaitu berjalan ataupun berlari-lari kecil dari Bukit Safa dan Marwah. Yang keempat, mabit di Mina. Yang kelima, wukuf di Arafah. Yang keenam, yaitu mabit di Musdalifah. Yang ketujuh, yaitu kembali ke Mina untuk melontar Jumratul Aqabah, Jumratul Ula, dan Jumratul Al-Wusta. Yang kedelapan yaitu tahallul. Kali ini saya akan menjelaskan tentang larangan haji dan umrah. Ketika jamaah haji dan umrah melaksanakan ibadahnya di tanah suci, maka jangan melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, memakai pakaian yang berjahit ataupun penutup kepala bagi jamaah laki-laki, terkhususnya sedang memakai kain ihram. Yang kedua, bagi jamaah perempuan jangan sampai memakai tutup kepala ataupun sarung tangan saat beribadah haji dan umroh. Yang ketiga, memakai wangi-wangian. Yang keempat, memotong kuku. Yang kelima, bersetubuh. Kali ini jika jamaah haji dan umroh melakukan bersetubuh dalam kegiatan ibadah, maka itu termasuk haji dan umrohnya dikatakan batal. Jadi ketika melakukan sesuatu yang dilarang, maka harus membayar denda. Dan bayar dendanya itu ada 4 perkara. Yang pertama, dia boleh memotong hewan kurban seperti unta. Itu pembayaran pertama. Yang kedua, dia boleh memotong sapi. Yang ketiga, dia boleh memotong 7 ekor kambing. Yang keempat, harus memberi infak ataupun sedekah, menafkahi fakir dan miskin. Jadi di antara keempat itu, ketika dia melarang suatu larangan yang tidak boleh dikerjakan bagi jamaahnya, maka dia harus membayar denda 4 tersebut. Yang berikutnya, berburu. Jadi ketika jamaah haji yang sedang beribadah di tanah suci, sedangkan dia berburu, itu termasuk hal yang telah dilarang. Yang terakhir, tidak boleh namanya memotong ataupun merusak tumbuhan yang ada di sekitaran. Maka hal-hal berikut tadi tidak boleh dilakukan oleh jamaah haji perempuan maupun jamaah haji laki-laki. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang
Hikmah haji dan umroh. Hikmah yang diperoleh bagi setiap orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh serta umat muslim secara keseluruhannya sebagai berikut. 1. Bagi orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh. A. Mempererat dan meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. B. Segala pengalaman yang ia rasakan selama mengerjakan ibadah haji dan umroh dapat bisa menjadi pelajaran. C. Mendorong umat muslim selalu menyiapkan kekuatan seperti fisik dan mental. D. Menumbuhkan kembangkan semangat berkorban mengingat ibadah ini banyak berkorban seperti harta, jiwa, tenaga, maupun waktu. E. Dapat dari dekat tempat-tempat yang bersejarah tentang yang berhubungan dengan beribadah haji dan umroh maupun yang tidak berhubungan dengannya. 2. Bagi umat Islam keseluruhan. A. Sarana dan mempererat ukhuwah dan saling mengenal sesama muslim dari seluruh penjuru dunia. B. Momentum haji dan umroh dapat dimanfaatkan untuk membina persatuan dan kesatuan. C. Sarana evaluasi sejauh mana dakwah Islamiyah dijalankan. D. Wahana terciptanya kerjasama antara umat beraguna. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.